sudah mengarahkan Patia. Sorry. Enggak. Loh, dari pernyataan ini saya lihat sudah jelas. Mohon maaf Mas Haris, dari topik, Mas Haris, dari topik aja sudah provokatif. Ya. Sudah provokatif. Luhut ada di bisnis. Nah, Bang ini Jennifer, dari sini Mas Haris, dari sini kita menganalisa, Bang Jennifer, mohon maaf Mas Haris. Saya menganalisa secara hukum. Ini ada Bang Oto ini. Kalau ini ada, berarti di sini pasal 273B itu kena. Kenapa? Anda yang mengarahkan. Ya toh? Dadernya siapa? Dadernya siapa? Tinggal ini nanti kita lihat. Iya. Ya, Apapun very simple. Makanya Bang Luhut bilang. saya sebagai lawyer. Jadi, Saya sebagai lawyer, nanti apapun bisa. Tapi saya mau balik ke faktanya. Mas Haris, sebetulnya Pak Luhut itu simpel sekali. Dia katakan. Ada dua peristiwa. Saya akan melisiknya eksklusif. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Dan yang kedua, saudara, adalah soal isi dari YouTube Haris Azhar yang kemudian dinyatakan keberatan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Apa isinya? Berikut ini, saudara. Dan saudara, sudah ada di hadapan saya adalah penasihat hukum dari Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan dan juga peneliti dari data-data yang disampaikan di dalam YouTube oleh Fathia Maulidianti, Koordinator Kontras. Ia adalah Ahmad Asof. Salam sehat selalu, Bung Jennifer, Bung Asof. Iya, salam sehat, Mas Aiman, salam sehat, Mas Asof, selamat malam. Selamat malam, iya. Saya ke Bung Asof dulu. Bung Asof disebutkan bahwa ada konsesi tambang emas di Intan Jaya, Papua yang berhubungan dengan para purnawirawan. Disebutkan salah satunya adalah Pak Luhut Binsar Panjaitan. Dalam judul YouTube disebut Lord Luhut. Ada juga Jenderal Bin yang disebutkan Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunaribowo. Apakah itu yang dimaksudkan? Makasih Mas Aiman, Bang Jennifer atas kesempatan hari ini. Jadi saya memulai dengan intensi dari laporan. Jadi laporannya sendiri judulnya Ekonomi Politik Penempatan Militer di Papua Studi Kasus Intan Jaya. Ada apa di sana gitu kan ya? Ternyata ada setidaknya kedekatan gitu ya antara beberapa konsesi yang kita temukan gitu ya. Konsesi tambang emas ya? Militer atau tambang emas betul. Ada 4 konsesi yang kita soroti gitu ya di Intan Jaya. Kemudian dia lokasinya berdekatan dengan pos keamanan atau militer. Itu jadi salah satu kriteria. Artinya tim Anda, tim peneliti terjun langsung ke sana? Enggak, tidak terjun langsung Mas Aiman. Jadi ada bagaimana Anda tahu bahwa ada kedekatan di pos dengan tambang misalnya? Betul, jadi kami mengakses beberapa situs gitu ya, situs TNI, situs Polri, dan kemudian kita juga menggunakan sumber sekunder, sayang sekali memang karena COVID gitu ya, dan berbagai tantangan lain. Dan itu kami buka di laporan Mas Aiman, bagaimana metode sampai menemukan pos militer atau keamanan itu. Oke. Nah kemudian step kedua tentu adalah melihat apakah di keempat perusahaan tersebut ada keterkaitan dengan purnawirawan atau misalnya anggota aktif dari TNI dan Polri. Dan itu adalah PT Madinah Qurratain dan kemudian PT FI. Di antaranya Pak Luhut Binsar Panjaitan disebutkan di situ dalam YouTube. Pak Luhut itu terafiliasi levelnya Mas. Iya, karena ada PT Toba, jadi tidak langsung. Toba di situ yang kemudian dimiliki oleh Pak Luhut begitu ya. Betul. Jadi seperti juga Jenderal Bin tadi disebutkan adalah Komisaris Jenderal Polisi Bambang Sunaribowo yang kemudian ada dalam konsorsium perusahaan itu. Bukan, dia ada di PT FI. Sebagai komisaris. Ya, betul, sebagai komisaris. Bukankah pejabat kemudian menjadi komisaris di sebuah perusahaan milik negara? Karena sekarang PT FI kan sebagian sudah milik negara, main adil dan sebagainya. Itu hal yang wajar, ditempatkan pejabat di sana, pejabat yang masih aktif, yang kemudian menjadi perwakilan negara. Gini, kalau misalnya di trace luaran-luaran bersihkan Indonesia, salah satu kerangka gitu yang kita pakai, pertama terkait beneficial ownership, politically exposed person, dan kemudian nanti dia bisa berujung gitu ya, berpotensi menimbulkan konflik of interest, abuse of power, trade in influence. Di mana konflik of interest-nya? Di mana abuse of power-nya? Kita langsung ke sana. Oke. Kalau dengan Pak Luhut gitu ya, yang tersebut 3 kali dalam laporan gitu, tentu kita sama-sama tahu beliau menjabat sebagai Menko Marinvest mulai dari Juli 2016
dan ada satu lini masa di 15 Agustus 2016 sampai 14 Oktober 2016 sebagai acting man SDM gitu ya. Oke. Dan di titik itulah kami khawatir bahwa ada indikasi konflik kepentingan. Beliau akan berada posisi yang sulit mengkoordinasi Kementerian SDM, itu kita tahu bersama, dan juga posisi beliau yang adalah beneficial ownership dari PT Toba Sejahtera. Jadi apa yang diuntungkan untuk Pak Luhut di sini? Masih tidak langsung gitu ya sifatnya ya, karena beliau terafiliasi kan. Tapi yang pasti beliau adalah beneficial owner. Beliau akan menerima benefit tentu dari industri ya, dari bisnis. Walaupun memang levelnya ada di anak perusahaan pada waktu itu. Jadi di titik itu konsep beneficial ownership menjadi nyata gitu. Oke. Pak Iman. Bung Junifer silakan. Asob, saya makin tahu ini cerita apa yang di YouTube-nya Haris Azhar. Malahan dengan penjelasan saudara ini sudah terbuka sekarang. Ini peneliti langsung ini. Yang menyusun ini sudah mengakui ini bukan riset. Yang kemudian yang bukan kedua, riset gimana? Kan lakukan data sekunder dan sebagainya. Data sekunder kan bagian dari riset juga. Itu kalau riset harus ada data primer dan sekunder. Kalau ini data sekunder, artinya data sekunder itu mendengar informasi, mencari data, tidak ke lapangan. Terbukti juga dari pernyataan dari Ahmad Azhar ini menyebut nama Bambang itu, ya atau diantam, ya benar apa yang dikatakan oleh Aiman. Beliau ini pejabat yang ditempatkan sebagai komisaris. Jadi kan tidak ada masalah kalau masalah ini. Nah, yang sangat penting, saya mau minta konfirmasi kepada saudara. Apakah ada kesimpulan Anda di dalam kajian ini menyatakan ya Luhut bermain tambang di Papua? Ini saya mau konfirmasi dari saya punya. Silakan Bang Asaf. Kalau kita lihat secara verbatim apa yang diucapkan kawan saya Fathia gitu ya bersama Haris Azhar di podcast Haris Azhar, bisa dibilang pernah bermain itu ya, bisa dibilang bermain, jadi bisa dibilang. Nah, jadi si Toba Komdel Mandiri ini direkturnya adalah Purnawirawan TNI, namanya Paulus Prananto. Nah, kita tahu juga bahwa Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Lord Luhut. Gitu. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Dari apa yang terjadi di Jadi Anda Intan Jaya mengumpulkan data sehingga Anda menyimpulkan ada indikasi, ada potensi yang bersangkutan dalam hal ini adalah Luhut Binsar Panjaitan. Oke, Bung Junifer. Betul. Mas Azhar, Anda kan menyatakan ini ada metodologi. Tolong dijawab yang tegas. Apakah ada di dalam kajian yang saudara buat ini yang menyatakan dengan data dan fakta bahwa Luhut bermain? Ya sekali lagi ya, ini dokumen Anda loh yang saya pegang ini. Kenapa itu menjadi penting, Bung Junifer? Bermain itu menjadi penting. Karena apa? Itu yang kami katakan fitnah pencemaran. Ya, kemudian karakter assassination, berita bohong. Oke, baik. Secara verbatim dia Fathia bilang bisa dibilang gitu ya, itu yang pertama. Jadi nanti levelnya begini. Dan pada saat yang sama laporan itu kesimpulannya Pak Girsang adalah indikasi. Kok Pak Anda menyatakan Bung Junifer bisa punya hasil penelitiannya dari mana? Mau begini, Sedia. begini, Di publik. begini ya, ini hasil penelitian ini setelah saya somasi diminta saya untuk mengunggah. Somasi saya kemudian dijawab kami sudah mengatakan mengunggah. Ya saya buka. Oh, oke. Dan Anda baca di situ ada tulisannya Luhut Binsar Panjaitan bermain tambang. Ada? Tidak ada. Nggak ada. Berarti nggak ada proses hukumnya dong. Tidak melakukan karakter assassination. Loh, makanya saya bilang berarti pernyataan Azhari maupun Fathia di YouTube-nya itu adalah karakter assassination, fitnah pencemaran. Dari topik ada Lord Luhut di balik relasi ekonomi operasi militer Intan Jaya sudah mengarah insinuasi, provokatif, fitnah, opini. Bukankah seorang pejabat itu adalah subjek untuk dikritik? Meskipun kritik itu bisa juga datanya salah.
Tinggal Baik, kemudian jadi dijawab, begini. kenapa mesti kemudian direspons dengan ancaman proses hukum? Baik, kalau itu tersendiri mau saya jawab. Kami ini, ya khususnya klien kami, tidak alergi terhadap kritik. Dan kemudian karena ini sudah menyangkut di online, tentu dia mau minta maaf di online juga. Cukup begitu aja kok. Baik. Bung Asof, sampai sekarang YouTube itu masih ada dan kemudian hasil penelitiannya atas apa yang kemudian Anda lakukan juga ada. Apakah itu kemudian akan dilakukan? Meminta maaf dan mencabut? Oh, kalau itu ada tim hukum ya, dan itu akan dibahas oleh tim hukum pasti. Sampai sekarang tidak ada informasi soal itu ya? Informasi gitu ya? Belum, ya. Tentu ini perdebatannya masih panjang kalau dilanjutkan bahwa pihak dari Fathia, Kontras, YLBHI menyatakan bahwa ada data-data yang dikumpulkan, sementara hasil dari Bung Junifer, Pak Luhut, dari membaca hasil penelitian itu berbeda persepsinya. Kita akan lihat ke depan nanti. Terima kasih Bung Junifer Girsang, penasihat hukum dari Pak Luhut Binsar Panjaitan, dan juga Bung Ahmad Asof, yang juga merupakan peneliti dari hasil yang disampaikan oleh Fathia Maulidianti, koordinator Kontras, di dalam YouTube yang kemudian akhirnya bermasalah. Terima kasih, salam sehat selalu. Dua kasus ini untuk ke Pak Muldoko dan Pak Luhut, itu kritik atau fitnah sih? Saya akan menelisiknya eksklusif. Saya dituduh bermain di Jiwasraya. Saya dituduh bermain di Asabri. Saya tenang, tetapi saya khawatir keterangan saya ini menjadi dipertanyakan kalau saya tidak bereaksi. Cara-cara sembrono seperti ini kalau dibiarkan akan merusak, karena ini adalah karakter assassination, membunuh karakter seseorang yang kebenarannya belum jelas. ICW selalu menggunakan istilah dugaan dan indikasi. Pak Mul juga sempat membagikan ivermectin melalui HKTI yang bekerja sama dengan PT Harsen di Kabupaten Kudus. Padahal ivermectin belum mendapat atau belum jelas uji klinisnya. Toba Sejahtera Group ini juga dimiliki sahamnya oleh salah satu pejabat kita. Siapa? Namanya adalah Luhut Binsar Panjaitan. LBP, The Lord. Jadi Luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan-pertambangan yang terjadi di Papua hari ini. Pernyataan-pernyataan yang menyatakan bahwa Luhut Panjaitan bermain, kata-kata bermain, ini konsekuensi hukumnya Haris Azhar juga tahu. Tentu kita minta pembuktiannya. Kemudian kualifikasinya karakter assassination, dan kemudian ini berita bohong. Terima kasih Anda masih di Rosi. Pejabat gugat aktivis. Dua menteri Kabinet Presiden Jokowi menggugat mensomasi aktivis. Pak Luhut masih melayangkan somasi. Tapi Pak Muldoko sudah langsung tidak puas dengan langkah somasi dan melaporkan ke polisi. Di dua bagian awal tadi kita sudah membahas dua kasus yang melibatkan pejabat negara, yaitu Kepala Staf Presiden Muldoko dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Haruskah perseteruan ini berujung di pengadilan? Bagaimana harusnya kedua belah pihak menyelesaikan kasus ini secara adil? Di bagian ini saya juga mengundang Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia, Profesor Sulistiowati Irianto. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rosi. Anda tentu mengikuti apa yang terjadi soal somasi dan kemudian berujung dengan laporan polisi Pak Muldoko dan Pak Luhut Panjaitan. Apa yang menurut Anda, bagaimana Anda memaknai dua kasus ini? Dua purnawirawan Jenderal TNI di kabinetnya Presiden Jokowi mensomasi aktivis LSM. Terima kasih. Izinkan saya menggunakan bacaan saya ya. Jadi dalam waktu sekarang ini saya melihat semakin lama semakin tergerus nilai-nilai budaya, di mana orang itu cenderung menghindari konflik
karena ingin mempertahankan hubungan-hubungan yang dianggap lebih berharga daripada kalau dia menang di konflik itu, gitu. Maksudnya gimana, Prof? Jadi nilai-nilai budaya yang tergerus, di mana orang cenderung menghindari konflik, karena mereka lebih menghargai hubungan-hubungan yang harmoni dan sebagainya daripada berkonflik, gitu. Nah, mengapa begitu? Karena hubungan-hubungan pada masyarakat kita, masyarakat Asia pada umumnya ya, itu bersifat multiplex. Jadi hubungan antara A dan B itu bersegi banyak. Kalau sampai berkonflik, apalagi pergi ke pengadilan, maka semua hubungan-hubungan yang bersegi banyak itu rusak. Dan itu tidak bisa dipulihkan. Kalau kita kaitkan dengan dua kasus ini, apa hubungannya? Ya. Nah, jadi hari ini apa yang terjadi dalam kasus ini menurut saya harus dilihat dalam konteks itu, gitu ya. Jadi hari ini tuh rupanya sudah berubah, orang mudah sekali berkonflik dan di ranah publik, ya, menjadi keributan di ranah publik gitu ya, melapor ke polisi bahkan gitu ya, ke ranah hukum. Padahal sebenarnya yang terjadi dari perdebatan 2 sesi sebelumnya itu saya melihat di situ ada konstruksi konstruksi terhadap identitas yang dilekatkan kepada masing-masing. Misalnya saya melihat pejabat publik ya itu dikonstruksi sebagai orang yang tidak bersih ya, bermain dengan bisnis gitu ya. Kalau kita lihat sebenarnya identitasnya sama nih, dua-duanya Jenderal Purnawirawan TNI, yang satu juga identik dengan penguasaan lahan bisnis di Papua, yang satu juga dengan HKTI yang memang selama ini diketuai oleh Jenderal Purnawirawan. Ya. Jadi sebetulnya kan itu kan konstruksi identitas ya. Sebagai pejabat publik tuh dikarakterkan seperti itu, distereotipkan seperti itu ya. Padahal tidak semua pejabat publik seperti itu. Sebaliknya juga kawan-kawan aktivis NGO ini dikonstruksi memiliki identitas dengan karakter-karakter tadi dikatakan sembrono gitu ya, suka melawan pemerintah. Padahal sebenarnya tidak semua aktivis semacam itu gitu, mesti periksa lagi. Nah, menurut saya yang harus dilakukan adalah karena zaman sekarang ini zaman sains ya, tidak ada berbagai macam persoalan yang bisa diselesaikan tanpa melakukan evidence base, evidence base. Ya, sebetulnya itu bisa dilakukan. Jadi ya gitu. Ya, baik, Prof. Nanti penelitian itu bisa dilakukan dengan evidence base. Saya nggak tahu apakah Anda sudah membaca. Apakah saya cukup bisa menanyakan, Anda baca nggak penelitian dari setidaknya ada 9 koalisi LSM tentang ada keterkaitan operasi militer untuk mengamankan bisnis-bisnis tambang di Papua. Apakah Anda melihat penelitian itu cukup memiliki evidence based? Nah, sayangnya saya belum membaca tentang penelitian itu ya. Karena baru dikasih tahu kapan ya tadi. Baik, kalau begitu boleh saya juga tanya, apakah misalnya pejabat publik yang mempromosikan satu produk obat tertentu secara terbuka, apakah itu juga bisa menjadi evidence base bahwa ia memiliki potensi pemburu rente? Gini Mbak Rosi, kalau menyangkut soal ivermectin ya, bahkan di kalangan para ilmuwan kedokteran, kesehatan, itu pun debatnya masih kencang sekali gitu. Ada profesor yang mengatakan oke, karena keluarga saya sembuh dengan itu. Tapi ada juga profesor yang bilang jangan, karena itu risikonya terlalu besar. Nah, jadi itu masih semacam itu gitu. Jadi apalagi orang yang tidak mendalami atau melakukan penelitian-penelitian tentang ivermectin. Jadi di situ perdebatannya sebenarnya. Yang kita nggak bisa mengatakan mana yang benar, mana yang salah gitu. Apakah Anda setuju bahwa pejabat publik yang secara terbuka mempromosikan satu produk obat tertentu yang masih kontroversi, dia memiliki potensi pemburu rente atau mencari keuntungan dari bisnis obat di tengah masa pandemi? Itu kan
ada dua hal ya, mempromosikan obat satu hal, memburu rente adalah hal yang berbeda gitu. Jadi mesti ada betul-betul evidence-nya bahwa dia memang bisa diketahui mendapatkan keuntungan dari situ ya, ada segala macam lah yang bisa dipertanggungjawabkan, kredibel, akuntabel kayak gitu. Jadi menurut saya memang harus ada kuat banget gitu loh evidence-nya ini gitu. Ya. Ini dua hal yang berbeda kan itu? Ya, Anda melihat ada dua hal yang berbeda ya, secara etik mempromosikan obat dan kemudian secara faktual ia memiliki keterlibatan dalam memburu rente atau mendapat keuntungan dari mempromosikan obat itu di masa pandemi. Anda nggak merasa ini sebagai sebuah kritik bagi penelitian LSM? Ya, nanti tentu ICW bisa memberikan laporan penelitiannya ke Prof. Sulis ya, untuk melihat di mana rangkaian itu, di mana ketemu, dan kemudian misalnya ada nama ya, walaupun sekarang sudah berhenti, ada Vice President berkomunikasi dengan Pak Muldoko. Tentu ini menjadi perhatian publik ya, di mana etika tentang pejabat publik menjadi dipertaruhkan sekarang. Kita masih ingat pimpinan KPK ya, Pak Firly, Bu Lili gitu, diputus etik. Nah, kita menjaga agar pejabat publik ini tetap pada koridor dia memiliki etik untuk tidak berkonflik kepentingan. Nah, kami mendorong itu selalu sebenarnya. Itu yang menjadi perhatian ICW ke arah sana. Ketika ada laporan seperti ini bagian dari menjaga pejabat publik untuk on the track. Tidak terjerumus ke arah sana. Ya, kenapa Bang Junifer? Dari tadi saya lihat pembicaraannya apakah ini beretik apa tidak. Sebenarnya masalah berekspresi, mengkritik, saya kira pejabat pasti terima kalau memang kritikan itu ada dasarnya untuk bisa memperbaiki. Namanya berekspresi, beretika. Itu penting. Sekarang yang terjadi, mohon maaf ini, banyak berekspresi tidak beretika. Contohnya apa? Ini yang dialami klien saya. Ini dalam klien saya. Langsung dituduh, memfitnah, mencemarkan nama baik, karakter assassination. Ini yang berbahaya. Nah, ini yang kita maksud, sepanjang itu kritik untuk membangun ada dasarnya, tentu yang dikritik senang. Ya. Kalau kita tanya kembali, karena selama kritik itu untuk membangun, bukan untuk fitnah ya, fitnah, mencemarkan. Saya kira semua pasti terima. Itu bisa terima. Bung Haris, kan ini sebenarnya cukup serius ya sebenarnya penelitiannya. Ada operasi militer yang sebenarnya sengaja dibikin untuk melindungi bisnis-bisnis pertambangan yang selama ini dibackingi oleh purnawirawan TNI. Dan kemudian disimpulkan Pak Luhut bermain di situ. Bung Haris melihat di mananya ini bukan sebuah, bagaimana Anda menjelaskan bahwa ini sebuah Rosi, kritik? sebentar. Itu kan bicara penelitian. Saya sudah baca 30 halaman. Sekali lagi saya tegaskan. Di sana tidak ada dikatakan Luhut bermain. Ini yang kami katakan bahwa rekan kami dengan narasumbernya itu melakukan perbuatan fitnah pencemaran. Karena Anda melihat bahwa meskipun ada nama Pak Luhut, dengan perusahaannya di penelitian itu ada, tapi tidak menemukan ada terminologi bahwa seorang Luhut Binsar Panjaitan bermain di Papua. Ya. Itu ya poinnya ya. Ya, Bung Haris. Kita kembali lagi ke soal kata bermain, sama seperti pemburu rente sebenarnya. Begini, sebenarnya kalimatnya itu frasanya ya, mungkin bukan kalimat utuh, tapi frasanya. Kumpulan kata-kata yang tidak utuh kalimatnya, Fathia itu menyebutnya sebagai bisa dikatakan bermain. Itu. Dan tempatnya frasa tersebut, dia di ujung atau setelah ada berbagai penjelasan. Jadi ada penjelasan-penjelasan tersebut, lalu muncul frasa dari Fathia mengatakan bahwa bisa dikatakan bermain. Itu kalimat yang sifatnya atau frasa yang sifatnya memberikan kesimpulan. Bung Haris, boleh nggak saya tanya sesuatu? Apa susahnya untuk mengatakan, iya pada waktu pembicaraan di YouTube namanya juga orang ngobrol santai. Ya, kami waktu itu offside berlebihan sehingga untuk itu kami minta maaf. Ya. Gimana susahnya itu? Itu yang sebenarnya kita inginkan di Rosi. Kenapa susah? Susah banget gitu ya.
Jadi sejak awal bentar, kita dengar. saya diskusi sama Bang Junifer di Kompas TV juga, saya bilang, saya bukan orang yang berat untuk ucapkan minta maaf. Saya akan ucapkan minta maaf. Tapi juga saya akan meminta pihak lain mengakui hak atau mengakui kebenaran. Kalau memang ada kebenaran tersebut. Makanya di surat kami kepada kuasa hukumnya Pak Luhut, Bang Junifer, kita bilang, kenapa tidak ditempatkan ini ya, kurang lebih maknanya tuh yang poin terakhir itu Bang. Saya bilang, mari kita datang di podcast saya, bukan minta podcast saya di drop videonya, tapi sandingkan dengan informasi dari Pak Luhut. Ya. Saya dengarkan, menitnya lebih lama saya akan dengarkan juga. Jadi Tapi disandingkan. Bung Haris, saya bisa paham kenapa tadi Bung Junifer tidak mau. Karena sama, kami udah dihina, terus kami datang ke podcastmu, enak aja subscribernya nambah banyak, yang klik nambah banyak, Anda yang dapat jualan dari penonton. Sorry Mas Haris, apa yang Anda maksud itu namanya mempromosikan Haris Azhar. Sementara kami dipojokkan terus, tidak fair. Begitu, seharusnya simpel sekali. Simpel sekali. YouTube itu saya bisa tinggal diklik 2 kali untuk tidak dimonetize. Jadi jangan juga ini tuduhan juga kepada saya. Kan saya bisa klaim begitu kalau Anda ngomong begitu. Jadi Anda karakter assassination, kesannya saya jadi nyari duit di YouTube. Saya tidak mengandalkan hidup saya dengan duit clickbait dari YouTube. Dan kalau misalnya Pak Luhut atau perwakilannya mau datang, semangat saya menyandingkan fakta. Saya bukan ingin cari duit di situ. Oke, jadi siapapun bisa datang, nggak harus Pak Luhut ya? Boleh. Ya. Intinya begini, Rosi. Intinya begini yang saya mau mengatakan. Ini lokasi Blok Wabu ada di Papua. Ya, saya sudah ke sana. Bung Haris, saya paham penelitian itu sudah saya baca juga, tapi memang ada kata bermain itu, yang mana penelitian ini juga tidak banyak. Kata bermain itu tadi saya klarifikasi. Udah disebut. Tapi saya mau tanya sekali lagi. Bisa dikatakan bermain, ya. Jangan kata bermain saja. Jadi begini, saya khawatir. Sorry, Bung Haris, sebelum saya tutup bagian ini, Bung Haris. Menuduh fitnah dengan satu penafsiran yang juga nggak punya basis. Ya, Bung Haris, jadi Anda tidak bisa menerima kalau kata bermain itu offside waktu sedang santai di podcast, enggak ya? Itu satu. Yang kedua saya mau katakan, ya kan, bahwa kata bermain itu ada konteksnya dalam satu runtutan kata-kata atau frasa yang ada panjang. Jadi kesimpulannya Mas Haris, kalau saya tangkap bahasanya Mas Haris, sebetulnya Mas Haris ini yang sudah mengarahkan Patia. Sorry. Loh, dari pernyataan ini saya lihat sudah jelas. Mohon maaf Mas Haris, dari topik Mas Haris, dari topik aja sudah provokatif. Ya. Sudah provokatif. Luhut ada di bisnis. Nah, ini dari sini Mas Haris, dari sini kita menganalisa, mohon maaf Mas Haris, saya menganalisa secara hukum. Ini ada Bang Oto ini. Kalau ini ada, berarti di sini pasal 273B itu kena. Kenapa? Anda yang mengarahkan, ya toh? Dadernya siapa? Dadernya siapa? Tinggal ini nanti kita lihat. Iya. Ya, very simple. Makanya Bang Luhut bilang sebagai lawyer. Jadi sebagai lawyer nanti apapun bisa. Tapi saya mau balik ke faktanya. Mas Haris, sebetulnya Pak Luhut itu simpel sekali. Dia katakan ada 2 peristiwa hukum, laporannya dan video saya. Video saya menggunakan peristiwa hukum yang namanya laporan. Laporan itu dibahasakan dalam video saya dengan cara oral, dengan kata-kata. Nah, ada konteks dalam video tersebut, konteksnya pada soal bagaimana caranya dan sumbernya, Bang Junifer. Nah, jadi peristiwa atau bentuk-bentuk peristiwanya harus dilihat dulu, gitu. Ya, kalau sudah begini ceritanya ya kita serahkan aja nanti proses hukum untuk menilai. Kalau sudah cerita begini, Mas. Oke. Nah, inilah yang sesungguhnya menjadi kecemasan kita semua. Jika somasi ini terus berlanjut sampai ke pengadilan, siapakah yang diuntungkan? Kami kembali sesaat lagi. Yang diuntungkan Mas Haris ini.